Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Tangahu dari kelas 11 TKJ. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu kewirausahaan, peluang usaha, hak cipta, desain dan kemasan produk. Kelima, gambar kerja produk. Keenam, produksi massal. Pengertian kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Berikut karakteristik kewirausahaan. Mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Kedua, mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras. Ketiga, mempunyai daya analisis yang baik. Keempat, berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif. Kelima, mampu membuat keputusan dan melaksanakannya. Keenam, memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru bagi orang lain dan membantu mereka untuk menjadi pengusaha mandiri. Kedua, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidup dan juga masyarakat di sekitar usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja. Keempat, menularkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan kepada orang lain. Kelima, membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi. Berikut peluang usaha. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Peluang berasal dari kesempatan yang muncul dan menjadi ide bagi seorang. Peluang usaha merupakan kesempatan yang seharusnya diambil oleh seorang wirausaha untuk mendapat keuntungan. Ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, orisinil dan tidak meniru. Kedua, mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Ketiga, sesuai keinginan wirausaha. Keempat, kelayakan usaha sudah teruji. Kelima, kreatif dan inovatif. Keenam, keyakinan bisa mewujudkannya. Ketujuh, terdapat rasa senang menjalankan usaha. Sumber-sumber peluang usaha. Pertama, peluang dari diri sendiri. Kedua, peluang dari lingkungan. Ketiga, peluang dari perubahan yang terjadi. Keempat, peluang dari konsumen. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Yang dimaksud pengaturan penggunaan adalah mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Tujuan hak cipta. Pertama, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka. Kedua, mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan insentif bagi pencipta untuk menciptakan karya baru. Ketiga, melindungi hak moral pencipta dan memastikan integritas karya mereka tidak rusak. Pengertian hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1. Pengertian desain produk. Desain produk adalah sebagai bentuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba.
informasi dalam kemasan. Selain itu, ada beberapa hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk, yaitu pertama, nama produk, kedua, stempel atau merek dagang, ketiga, komposisi bahan baku yang digunakan, 4, neto atau volume bersih, 5, nama produsen, 6, nama distributor, 7, nama registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan, 8, logo halal, 9, kode produksi, 10, waktu kadaluarsa. Batch before date artinya adalah produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat setelah melewati tanggal yang dicantumkan. Produksi massal. Pengertian produksi massal adalah pola menghasilkan produk yang dilakukan terus-menerus dan berurutan. Hal ini dilakukan oleh pengusaha dari sejak bahan baku, bahan setengah jadi, hingga barang siap didistribusikan. Produksi massal disebut juga produksi terus-menerus. Ini merupakan kebalikan dari produksi terputus. Sifat produk dari produksi massal. Yang pertama, produk yang dihasilkan berjumlah besar. Kedua, sistem produksi disesuaikan pada urutan. Ketiga, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Keempat, persediaan bahan produk lebih sedikit. 5, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin. 6, mesin pembuatan produk bersifat khusus. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.